Oke, kita lanjut guys. Ketika tombak emas muncul di tangan Grid Solar Unding Body, energi spiritual yang sangat kejam telah menyapu dengan riak emas yang mendominasi banyak sekali kaki di sekitar Grid Solar Unding Body. Tekanan yang mencengangkan juga telah dilepaskan dengan itu yang menyebabkan kejutan di wajah para ahli lainnya. Tombak emas itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh penguasa kelas 6 saat melihatnya. Mu Chen berdiri di atas kepala Grid Solar Unding Body saat dia melihat tombak emas juga dengan noda keheranan di matanya. Kemampuan berdaulat dari Grid Solar Unding Body sangat mendalam. Kemampuan berdaulat fundamentalnya adalah 9 energi matahari, memanfaatkan melepaskan kekuatan 9 matahari untuk memperkuat kekuatan bertarungnya. Tetapi 9 energi matahari tidak terbatas. Karena itu bahkan bisa menjadi kemampuan surgawi yang kuat seperti segel matahari surgawi emas yang pernah digunakan Mu Chen dan tombak matahari 5 ini. Berbicara dari tingkat tertentu, ini semua adalah kemampuan berdaulat yang kuat. Namun, persyaratan untuk menggunakannya sangat keras, yang merupakan budidaya bertahap dari 9 energi matahari, langkah demi langkah. Ambil 5 tombak surya ini misalnya. Mu Chen hanya bisa mengeluarkannya setelah membuka 5 matahari dari 9 energi matahari. Mu Chen tahu bahwa ini bukan puncak dari 9 energi matahari. Hanya 9 energi matahari yang berubah menjadi kemampuan berdaulat yang lebih kuat. Hanya ketika dia berhasil memahami 9 energi matahari sepenuhnya, dia dapat melihat puncak gunung, di mana Mu Chen penuh harapan terhadap itu. Tapi sekarang bukan waktunya baginya untuk menuruti harapan. Mu Chen menarik napas dalam-dalam untuk menekan jantungnya yang melonjak. Sebelum mengangkat kepalanya, ada 2 sinar yang terbang seperti naga dari Fang Yi dan Pangeran Netherworld. Kedua balok dengan cepat melebar di mata Mu Chen. Tapi menghadapi serangan mengerikan dari keduanya, Mu Chen hanya mengangkat senyum di wajahnya. Setelah melepaskan kekuatan 5 matahari, dia tidak takut pada lawan manapun. Dengan pikiran di dalam hatinya, Grid Solar Unding Body telah mengencangkan cengkeramannya pada 5 Solar Sphere emas dan 5 matahari yang menyala-nyala berputar di sekitar ujung tombak. Melihat dari jauh, itu tampak seperti 5 matahari asli yang memancarkan tekanan tanpa akhir. Biarkan aku mencobanya dan lihat seberapa kuat tombak 5 matahari yang membutuhkan pelepasan 5 matahari ini. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia menjentikkan jarinya dengan lembut. Ketika dia menjentikkan jarinya, tombak emas di tangan Grid Solar Unding Body melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, menghasilkan ledakan sonik yang merobek retakan di angkasa. 5 tombak surya, menghancurkan matahari. Mu Chen dengan lembut mengedipkan matanya saat 5 matahari berputar meledak. Gelombang kabut emas yang mengerikan melonjak saat gelombang kejut berkobar menyebar yang bahkan membakar atmosfer. Bersamaan dengan ledakan 5 matahari, kilau keemasan pada 5 Solar Sphere telah tumbuh ke ketinggian yang sangat kuat sebelum berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang tingginya beberapa ribu kaki saat bersiul. Sinar emas itu terlalu kuat dan energi yang terkandung di dalamnya sangat ganas sehingga membuat orang lain terkejut. Di kejauhan, Kaisar Tidur, Kaisar Burung Hering Langit dan para ahli puncak lainnya juga memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Sinar emas telah menembus ruang sebelum berbenturan dengan 2 sinar cahaya. Sebuah suara yang sangat besar dihasilkan dari bentrokan, yang diikuti oleh gelombang kejut yang kuat yang telah menghancurkan ruang di sekitar wilayah ini. Pangeran Netherworld dan Fang Yi telah melebarkan mata mereka untuk melihat titik tabrakan. Tetapi pada saat berikutnya, kedua wajah mereka menjadi sangat jelek ketika mereka melihat sinar cahaya yang mereka ciptakan dengan seluruh kekuatan mereka hanya bertahan beberapa saat sebelum mereka dihancurkan oleh sinar emas. Saat kedua balok itu runtuh, semua orang bisa melihat tombak dan tombak di dalamnya juga hancur. Wajah keduanya menjadi gelap, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa gerakan finishing mereka tidak akan bisa menyingkirkan Mu Chen. Tapi saat mereka merasakan kemarahan dan kemarahan di hati mereka, murid hitam Mu Chen menatap mereka tanpa emosi dan tatapannya telah menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Mu Chen dari jarak jauh mengulurkan jarinya dan menunjuk mereka berdua dengan acuh tak acuh. Pada saat itu ketika dia mengarahkan jarinya, Fang Yi dan Pangeran Netherworld terkejut melihat sinar emas yang telah menghancurkan kedua serangan mereka belum hilang. Sinar emas terbelah menjadi 2 dan melesat ke arah keduanya. Saat aura kematian bertiup di wajah mereka,
Wajah mereka berdua dipenuhi ketakutan dan mereka mengerti dari sinar emas bahwa jika mereka terkena itu, mereka pasti akan terbunuh. Wajah keduanya menjadi pucat sebelum mengertakkan gigi saat mereka segera mundur. Saat mereka mundur, benda surgawi yang berdaulat di bawah mereka telah menerkam, menggunakan sosok besar mereka untuk berbenturan dengan balok emas. Keduanya adalah karakter yang menentukan. Meskipun mereka akan terluka parah dengan penghancuran benda surgawi berdaulat mereka, itu masih lebih baik daripada mereka menghadapi mereka dengan tubuh mereka. Tubuh mereka tidak seperti Mu Chen, yang seperti binatang divine humanoid. Jika mereka bentrok dengan dua sinar cahaya, mereka pasti akan terbunuh. Saat mereka berdua mundur, sinar emas menghantam kedua benda surgawi yang berdaulat. Seketika, suara gemuruh besar bergema. Saat cahaya keemasan menyebar, semua orang bisa dengan jelas melihat retakan menyebar dengan cepat di dua benda surgawi yang berdaulat, dengan cahaya keemasan keluar dari celah itu. Kedua benda surgawi yang berdaulat dengan cepat hancur menjadi kilauan cahaya. Ketika benda-benda surgawi yang berdaulat dihancurkan, sosok Pangeran Netherworld dan Fang Yi, yang mundur, memuntahkan seteguk darah saat wajah mereka menjadi sepucat kertas. Aura mereka lemah dan mereka benar-benar pingsan di tempat. Jelas, mereka berdua terluka parah. Keributan yang disebabkan oleh Mu Chen terlalu besar. Dalam hal generasi, mereka bertiga adalah elit puncak di antara generasi muda di wilayah utara. Namun, keributan yang disebabkan oleh konfrontasi mereka sebenarnya lebih besar daripada Kaisar Tidur dan Tuan Pavilion Timur yang memiliki kultivasi ahli realem sovereign kelas 9. Tentu saja, itu juga karena energi spiritual mereka ditekan di Pulau Batu. Tetapi keributan dari ketiganya masih menarik perhatian semua orang. Hong Yu dan Su Biyu, yang telah memperhatikan pertarungan Mu Chen sepanjang waktu, telah menghirup udara dingin saat mereka melihat bahwa Pangeran Netherworld dan Fang Yi pingsan. Mereka telah menyaksikan seluruh proses mereka berdua benar-benar dikalahkan. Meskipun menyaksikannya sendiri, mereka masih tidak bisa menahan keterkejutan di hati mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa Mu Chen sudah sangat mampu untuk dapat bertahan melawan Pangeran Netherworld dan Fang Yi, tapi tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen akan benar-benar menghancurkan mereka berdua. Orang itu semakin menakutkan. Hong Yu dan Su Biyu dalam hati menghela nafas. Kembali di Dragon Phoenix Heaven, Mu Chen hanya berhasil menahan Pangeran Netherworld kembali dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat ini, bahkan Pangeran Netherworld dan Fang Yi bukanlah lawannya. Siapa yang bisa memprediksi seberapa tinggi yang akan dicapai Mu Chen dalam beberapa tahun? Semua orang memiliki kejutan di mata mereka. Namun, tatapan Mu Chen masih tertuju pada Pangeran Netherworld dan Fang Yi saat dia menjentikkan jarinya. Dua sinar energi spiritual melesat ke arah dua kepala mereka. Dilihat dari kelihatannya, Mu Chen jelas berniat untuk menghilangkan akar masalah. Tetapi bahkan jika Mu Chen menentukan dengan langkahnya, dua siluet cahaya telah muncul di hadapan mereka berdua sebelum sinar energi spiritual menghantam mereka, melambaikan lengan baju mereka saat mereka menghancurkan dua sinar energi spiritual. Mu Chen sedikit mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Keduanya adalah penguasa kelas 6 dari Istana Netherworld dan Pavilion Surgawi. Sepertinya orang-orang itu sudah berniat untuk melindungi mereka berdua sejak awal dan tidak akan membiarkan dia membunuh mereka. Kedua penguasa kelas 6 telah menyelamatkan mereka berdua, tetapi mereka tidak bergerak. Melihat ke arah Mu Chen, tidak ada meremehkan di mata mereka, seperti yang mereka miliki di masa lalu. Sebaliknya, itu diganti dengan ketakutan yang kuat. Itu karena bahkan mereka tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan mereka berdua dalam keadaan itu. Tapi Mu Chen telah mencapainya, yang menyiratkan bahwa yang terakhir telah tumbuh ke tingkat yang sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, mereka berdua hanya menyelamatkan Pangeran Netherworld dan Fang Yi sebelum segera mundur, takut Mu Chen akan bergerak ke arah mereka. Ketika Mu Chen melihat betapa cepatnya mereka bertindak, dia tersenyum dan tidak mengejar. Keduanya sebelumnya telah menggunakan teknik rahasia dan juga terluka karena keadaan ini olehnya. Itu pasti akan meninggalkan dampak yang serius. Jadi bahkan jika mereka diselamatkan, kekuatan mereka akan terhenti. Pada saat mereka pulih sepenuhnya, Mu Chen pasti sudah melampaui mereka berdua. Mu Chen menarik pandangannya saat dia melihat ke tengah danau. Ketika dia bertarung dengan Pangeran Netherworld dan Fang Yi, banyak gumpalan cahaya telah diambil. Tapi ternyata, tidak ada yang mendapatkan cairan surgawi spiritual. Kalau tidak, itu akan menyebabkan keributan besar.
Jadi cairan surgawi spiritual masih ada di sini. Mu Chen menatap gumpalan cahaya itu, hanya ada 5 yang tersisa dengan kilau yang sangat bersinar. Kecepatan kelima orang itu sangat cepat dan ada banyak ahli yang mencoba menangkap kelima orang itu. Tetapi upaya mereka sia-sia. Mu Chen menatap kelima orang itu, tetapi ketika dia ingin merasakan benda-benda di dalam cahaya, jantungnya tiba-tiba bergetar dan dia mengepalkan tangannya, lalu sebuah benda hitam muncul di tangannya. Itu adalah objek black metal segitiga yang dia dapatkan sebelumnya. Sejak Mu Chen memperoleh ini, tidak ada gerakan yang berasal dari benda misterius ini. Tetapi pada saat ini, itu benar-benar mulai memanas. Mu Chen berdiri di danau sambil melihat segitiga hitam dengan keheranan di matanya saat suhu logam meningkat. Sejak Mu Chen memperoleh objek ini adalah pertama kalinya ia mendapat tanggapan. Objek ini sangat misterius dan jelas ditempatkan di celah spasial oleh seseorang untuk menyembunyikannya. Jika bukan karena kompas spiritual, Mu Chen pasti tidak akan dapat menemukannya. Menurut tebakan Mu Chen, objek ini seharusnya sangat terkait dengan perbendaharaan alam penguasa bumi tetapi membutuhkan cara khusus untuk menggunakannya. Itu karena Mu Chen tidak bisa mengendalikannya bahkan jika dia telah menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya. Tapi untungnya, benda ini sudah merespon sekarang. Apakah karena gumpalan ringan itu, mata Mu Chen berkedip ringan saat tatapannya mengarah ke 5 garis cahaya di tengah danau. Banyak ahli mencoba menangkap mereka pada saat ini, tetapi tidak ada yang berhasil, seolah-olah kelima gumpalan cahaya itu memiliki kecerdasan yang tahu bagaimana menghindari serangan. Logam segitiga hitam hanya memiliki respons ketika Mu Chen memasuki pusat danau ini. Oleh karena itu, Mu Chen hampir yakin bahwa itu disebabkan oleh gumpalan cahaya itu. Untuk membuktikan tebakannya, Mu Chen tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat berjalan menuju gumpalan cahaya itu. Saat dia mendekati mereka, dia menyadari bahwa logam segitiga hitam itu semakin memanas. Jadi memang begitu, tatapan Mu Chen cerah, karena dia tidak tahu apakah itu kesalahpahamannya. Ketika dia mulai mendekati gumpalan cahaya itu sepertinya sedikit melambat, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang akrab. Item ini memang berguna, Mu Chen langsung bersukacita di dalam hatinya ketika dia melihat situasi ini dan kemudian mendorong kecepatannya ke batas tanpa ragu-ragu, berjalan menuju gumpalan cahaya yang paling menyilaukan di antara 5. Dia telah memperhatikan bahwa gumpalan cahaya itu sangat bersinar. Itu lebih dari lipat menyilaukan dibandingkan dengan yang lain. Dengan melihat, dia bisa mengatakan bahwa itu pasti tidak sederhana. Sebelumnya, ketika banyak ahli mencoba menangkapnya, segumpal cahaya telah melarikan diri dari mereka. Gumpalan cahaya itu tampaknya mampu terbang melintasi ruang angkasa dengan gerakan yang bahkan membuat penguasa kelas 6 tidak berdaya melawannya. Namun, gumpalan cahaya itu jelas tidak bisa lepas dari danau ini. Kalau tidak, bahkan Kaisar Tidur dan yang lainnya tidak akan mengejar mereka jika mereka melarikan diri. Target Mu Chen sangat jelas, tetapi ketika para ahli lain melihatnya berjalan menuju gumpalan cahaya itu, mereka tidak bisa menahan senyum mengejek. Itu karena, sebelumnya, mereka telah melihat betapa cepatnya gumpalan cahaya itu. Hampir 10 penguasa kelas 6 berusaha untuk menghalanginya lebih awal, tetapi malah dikacaukan oleh gumpalan cahaya itu. Meskipun semua orang takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen ketika dia bertarung dengan Pangeran Netherworld dan Fang Yi, kekuatan kasar jelas tidak berguna saat ini. Dengan demikian, para ahli yang awalnya di depan Mu Chen telah membuka jalan, memungkinkan Mu Chen untuk mengejar gumpalan cahaya itu, karena mereka jelas bermaksud melihatnya menderita. Namun, Mu Chen tidak bisa diganggu dengan pikiran orang lain. Tanpa penghalang apapun, siluetnya telah berkedip dan dia sudah berada dalam jarak 100 kaki dari gumpalan cahaya itu. Ketika semua orang melihat bahwa Mu Chen benar-benar berhasil berada dalam jarak 100 kaki dari gumpalan cahaya itu, bukan saja mereka tidak cemas, mereka bahkan memperlambat kecepatan mereka dengan penuh minat dan tersenyum dengan mata menyipit pada pemandangan ini. Mu Chen telah memperhatikan orang-orang yang mencoba untuk menonton saat dia membodohi dirinya sendiri. Segera, sudut bibirnya naik menjadi lengkungan yang tidak terlihat, karena dia telah menemukan bahwa logam segitiga hitam itu menjadi lebih panas. Itu mirip dengan magma. Mu Chen mengangkat tangannya dengan logam hitam menghadap gumpalan cahaya beriak yang akan melarikan diri. Pada saat itu,
Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa logam hitam di tangannya telah bergetar hebat, mirip dengan suara dengungan yang tidak terlalu mencolok yang berdesir di atmosfer. Saat atmosfer berdengung, gumpalan cahaya yang berjarak 100 kaki, yang hendak melarikan diri, tiba-tiba berhenti. Itu juga pada saat itu ketika cahaya melonjak di mata Mu Chen dan kilau mekar di hitamnya, sepasang sayap Phoenix terbuka dan kecepatannya telah mencapai batas pada saat itu juga. Itu hanya sekejap dan dia sudah melakukan perjalanan 100 kaki. Ketika Mu Chen muncul di atas gumpalan cahaya itu, tangannya seperti sambaran petir, memasuki gumpalan cahaya dan meraih benda di dalamnya sebelum ada yang bisa menanggapinya. Pada saat itu, ketika Mu Chen meraih gumpalan cahaya itu, seluruh danau menjadi sunyi dan orang-orang yang awalnya berniat untuk menonton Mu Chen membodohi dirinya sendiri membuat ekspresi mereka membeku. Ekspresi tercengang di wajah mereka sangat lucu. Dia meraih gumpalan cahaya itu, setelah beberapa lama kemudian, akhirnya seruan terdengar. Kecuali suara itu tergagap, yang mencerminkan gelombang kekerasan di hatinya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa barang yang begitu banyak dari mereka coba tangkap akan dengan mudah diperoleh oleh Mu Chen. Bagaimana mungkin, semua orang sedikit tercengang ketika mereka merasakan sakit di hati mereka setelahnya, benjolan cahaya itu adalah yang paling bersinar. Jadi item di dalamnya pasti tidak akan sederhana, bahkan mungkin cairan surgawi spiritual yang mereka kejar. Tapi itu sebenarnya sangat mudah didapat oleh Mu Chen. Dampak dari adegan ini bahkan lebih kuat daripada ketika Mu Chen mengalahkan Pangeran Netherworld dan Fang Yi. Di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen juga sedikit terpana. Hasil ini juga melebihi harapannya. Dia hanya ingin mencoba menangkapnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa gumpalan cahaya tidak akan bergerak dari pendekatannya, memungkinkan dia untuk mengambilnya. Jelas, ini semua karena black metal yang misterius. Setelah tertegun sebentar, kegembiraan dengan cepat tercermin di mata Mu Chen dan dia segera mundur. Pada saat yang sama, para ahli dari domain Great Heaven Law juga telah terbang, jelas berniat untuk menerima Mu Chen. Pada saat ini, yang terakhir akan dengan mudah menjadi sasaran semua kekuatan lain. Mu Chen bereaksi sangat cepat selain intimidasi yang dia kirimkan ketika dia mengalahkan Pangeran Netherworld dan Fang Yi, terlepas dari kenyataan bahwa semua ahli ingin bergerak, tetapi keraguan sesaat itu memungkinkan Mu Chen untuk melarikan diri dari wilayah kacau ini. Tapi tepat ketika Mu Chen akan merasa lega, raungan gemuruh terdengar dari cakrawala, berat, serahkan itu. Ketika raungan bergema, badai jari yang tak tertandingi menyapu yang bahkan merobek ruang dan diarahkan ke kepala Mu Chen. Serangan mendadak itu membuat Mu Chen ketakutan, tapi untungnya, dia waspada setiap saat dan sayap Phoenix di punggungnya mengepak saat dia menghindari serangan itu. Serangan tajam itu mengalir di punggung Mu Chen dan dia merasakan sakit yang menyengat. Tapi Mu Chen tidak bisa diganggu tentang rasa sakit itu saat ini. Dia dengan gelap mengangkat kepalanya. Di depan adalah seorang pria tua berjubah merah yang perlahan turun. Orang itu memiliki tatapan tajam, mirip dengan ular berbisa yang terpaku pada Mu Chen, bersama dengan gelombang energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Tuan Paviliun Selatan dari Paviliun Surgawi. Ketika Mu Chen melihat sesepuh itu, hatinya sedikit tenggelam. Itu karena orang ini adalah Tuan Paviliun Selatan dari 4 Tuan Paviliun Surgawi. Orang ini tidak bergerak. Bahkan tugas menghalangi ketiga kaisar diserahkan kepada 3 penguasa paviliun lainnya sementara dia bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan. Dan sekarang, dia dengan jelas mengarahkan pandangannya ke Mu Chen. Di belakang, ketika 9 Nether dan yang lainnya melihat bahwa Mu Chen menjadi sasaran Tuan Paviliun Selatan, wajah mereka berubah drastis dan mereka dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka. Tetapi ruang di depan mereka telah terdistorsi dan beberapa siluet telah muncul di hadapan mereka. Para ahli dari Paviliun Surgawi. Hehe, saya pikir kalian bisa tinggal di sini, pemimpin kelompok itu, Raja Naga Langit, tertawa sambil melambaikan tangannya ke bawah. Para ahli di belakangnya menerkam seperti harimau ganas saat mereka menghalangi pesta domain Great Heaven Law untuk menyelamatkan Mu Chen. Situasi kacau di belakang diperhatikan oleh Mu Chen. Ketika dia menyadari bahwa Nine Nether dan yang lainnya terhalang, hatinya sedikit tenggelam. Berat. Serahkan padaku dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, hari ini adalah hari kiamatmu. Tetua berjubah merah perlahan berkata sambil menatap Mu Chen.
Dia tahu bahwa itu pasti akan menarik ejekan ke dirinya sendiri jika dia bergerak ke arah Mu Chen. Tapi dia tidak bisa diganggu tentang itu saat ini. Jika cairan surgawi spiritual jatuh ke tangan domain Great Havenlaw, Master Pavilion Surgawi pasti akan marah. Pavilion Surgawi Anda benar-benar tidak tahu malu. Salah satu Tuan Pavilion sebenarnya memiliki wajah untuk berurusan dengan seseorang dari generasi muda seperti saya. Wajah Mu Chen tenggelam saat dia dengan dingin mencibir. Jangan mencoba menunda waktu, jika kamu tidak ingin menyerahkannya sendiri, maka aku hanya bisa mengambilnya darimu sendiri. Tuan Pavilion Selatan tidak terpengaruh oleh ejekan Mu Chen. Dia tersenyum menakutkan sebelum melambaikan tangannya. Dia menerkam ke arah Mu Chen dengan jubahnya berkibar tertiup angin. Energi spiritual tanpa batas meledak dengan tekanan yang bahkan membuat Mu Chen merasa sulit untuk bernafas. Bahkan jika Pulau Batu telah menekan energi spiritual, Tuan Pavilion Selatan dapat dengan mudah menghancurkan penguasa kelas 6 dengan kekuatannya. Mu Chen memandang Tuan Pavilion Selatan yang menerkam seperti elang dan tatapannya perlahan berubah menjadi ganas. Karena kambing tua ini mencoba memaksakan tangannya, maka dia hanya bisa mengeluarkan beberapa kartu trufnya. Saat pikirannya beredar, papan catur batu tua tiba-tiba muncul di tangan Mu Chen dengan sekejap. Itu adalah papan catur batu kuno sepanjang kaki yang muncul di tangan Mu Chen dengan rune rumit dan samar yang diukir di atasnya. Lebih jauh lagi, melihatnya dengan ama, orang bisa melihat patung-patung indah di dalamnya yang tampak hidup. Itu sangat aneh. Papan catur batu ini secara alami adalah apa yang diperoleh Mu Chen di reruntuhan kematian, papan kehendak pertempuran surgawi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Formasi Langit. Papan catur ini memiliki kira-kira 1000 pasukan, semuanya dengan kekuatan yang kuat. Tapi item ini adalah consumable, saat dia menggunakannya, pasukan batu akan menghilang setelah dia menggunakannya. Oleh karena itu, Mu Chen tidak pernah bermaksud untuk menggunakannya dengan enteng. Tetapi dengan situasi berbahaya saat ini, dia jelas tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakannya lagi. Kalau tidak, apa gunanya harta jika dia mati? Bocah, kamu masih ingin melawan, benar-benar keras kepala. Ketika Tuan Pavilion Selatan melihat tindakan Mu Chen, dia dengan dingin mencibir. Meskipun ada beberapa gelombang aneh yang datang dari papan catur batu, dia tidak takut. Lagi pula, bahkan dengan energi spiritualnya ditekan pada saat ini, tidak akan sulit baginya untuk membunuh Mu Chen. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan energi spiritual yang kejam berkumpul. Hanya dalam beberapa napas, itu sudah berubah menjadi bulu merah menyala, berkobar dengan api yang kuat di atasnya. Suhu di wilayah ini juga langsung meningkat. Fire Phoenix Divine Art, bulu berapi membakar surga. Meskipun dia tidak takut pada Mu Chen, Tuan Pavilion Selatan masih ahli puncak di wilayah utara, jadi dia masih berhati-hati. Karena itu, dia tidak menahan diri saat menyerang Mu Chen. Jika seni surgawi ini mendarat, bahkan penguasa kelas 6 pasti akan mati. Kambing tua dari Pavilion Surgawi itu kejam, menggunakan seni surgawi untuk berurusan dengan Mu Chen. Ketika para ahli dari pasukan lain melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Beberapa penguasa kelas 6 bahkan memiliki ekspresi muram. Kekejaman dan ketegasan Tuan Pavilion Selatan jelas melebihi harapan mereka, dan Mu Chen mungkin akan mati menghadapi serangan ini. Tuan Pavilion Selatan berdiri di langit saat dia melihat Mu Chen, sebelum mengarahkan jarinya yang layu ke bawah. Pada saat itu ketika jarinya menunjuk ke bawah, bulu yang menyala telah keluar dan api merah langsung mendominasi di seluruh cakrawala, mirip dengan melahap langit dan bumi. Saat nyala api bersiul, itu telah terbentuk menjadi Phoenix berapi-api yang menyelimuti Mu Chen dengan api yang merusak. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan dari Tuan Pavilion Selatan, bahkan Mu Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Jika dia tidak memiliki Divine Battle Wheel Board untuk menghadapi serangan ini, maka dia mungkin harus membayar mahal hari ini. Kambing tua ini, Mu Chen mengutuk dalam hatinya saat dia mengertakkan gigi. Dia tidak lagi ragu-ragu dan energi spiritualnya langsung mengalir menuju papan kehendak pertempuran surgawi. Seiring dengan suntikan energi spiritual, papan catur batu kuno itu telah meledak dengan cemerlang dan banyak siluet telah ditembakkan. Seketika, energi spiritual yang menakutkan telah meledak yang membentuk segel kehendak pertempuran yang bentrok dengan bulu yang menyala.
Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan meledak dan ruang hampir 1000 kaki berdesir dengan gelombang, menyebabkan para ahli terdekat memiliki darah dan energi yang mengalir di tubuh mereka saat mereka segera mundur. Setelah menstabilkan diri, mereka mengarahkan pandangan mereka kembali ke titik tabrakan dan wajah mereka diganti dengan kejutan yang dalam. Itu karena, di wilayah itu, Mu Chen masih berdiri tegak tanpa membahayakan. Tapi bagaimana dia bisa tidak terluka saat menghadapi serangan mengerikan dari Tuan Paviliun Selatan? Apa itu? Mereka tercengang sebentar sebelum seruan bergema ketika mereka menyadari cahaya abu-abu mekar di belakang Mu Chen. Dalam cahaya abu-abu, pasukan yang cukup besar dengan skala kira-kira 1000 dalam baju besi abu-abu telah muncul. Dan battle wheel yang menakutkan datang dari pasukan lapis baja abu-abu itu. Sepertinya aku telah meremehkanmu, bocah, di langit. Tuan Paviliun Selatan juga sedikit heran melihat kemunculan tiba-tiba pasukan lapis baja abu-abu yang berdiri di belakang Mu Chen. Wajahnya yang tua menjadi gelap, karena dia tidak pernah mengira Mu Chen akan memblokir gerakan pembunuhannya dengan begitu mudah. Jadi itu adalah papan kehendak pertempuran surgawi, kamu sebenarnya masih memiliki harta karun seperti itu. Wajah Tuan Paviliun Selatan menjadi gelap saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Bagaimanapun, dia adalah ahli puncak wilayah utara, jadi dia juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Dengan demikian, dia bisa mengenali papan batu di tangan Mu Chen dengan sekali pandang. Mu Chen juga sedikit terkejut melihat bahwa Tuan Paviliun Selatan dapat langsung mengenali papan kehendak pertempuran surgawi. Lagi pula, itu adalah barang yang sangat langka, jadi dia tidak pernah berharap kambing tua itu mengetahuinya. Karena kamu tahu tentang ini, maka aku harus meminta Tuan Paviliun Selatan untuk membantuku menguji kekuatannya. Mu Chen menyeringai. Karena Divine Battle Wheel Board hanya digunakan satu kali, dia secara alami harus menggunakannya dengan baik, karena sudah dibawa keluar. Saat dia berbicara, jari Mu Chen dengan lembut menjentikkan papan. Suara mendengung bergema dan 1000 pasukan batu juga tiba-tiba membuka mata mereka. Tidak ada kesadaran di mata mereka, tetapi mereka berkobar dengan api. Battle wheel yang tak terbatas meledak seperti gunung berapi dari tubuh mereka. Sebelum berkumpul di langit, lapisan awan hitam dengan cepat menutupi cakrawala saat penindasan yang mengerikan menyebar yang membuat wajah setiap ahli di wilayah ini berubah. Merasakan battle wheel yang menakutkan, wajah Tuan Paviliun Selatan juga berubah jelek. Jika dia berada di puncaknya, dia secara alami tidak akan takut pada pasukan batu. Tetapi energi spiritualnya telah mengalami penekanan hampir setengahnya. Jadi jika dia bertarung, hasilnya tidak akan terduga. Dewan Kehendak Pertempuran Surgawi membutuhkan energi spiritual untuk menggunakannya. Selama aku bisa dengan cepat membunuh bocah itu, pasukan batu itu akan menghilang. Tatapan Tuan Paviliun Selatan berubah, sebelum tiba-tiba menjadi ganas dan dia maju selangkah. Pada saat itu, ketika dia melangkah maju, siluetnya sudah menghilang. Tapi Mu Chen telah lama menjaga kecepatan aneh Tuan Paviliun Selatan. Jadi pada saat itu ketika Tuan Paviliun Selatan menghilang, jari-jari Phoenix-nya mengepak dan dia melesat ke formasi pasukan batu. Di lokasi sebelumnya Mu Chen berdiri, ruang berdesir, sebelum siluet Tuan Paviliun Selatan muncul. Tapi wajahnya pucat ketika dia menyadari bahwa dia telah meleset, karena dia tidak pernah berharap Mu Chen begitu gesit. Mu Chen mengeluarkan cibiran dingin ke arah Tuan Paviliun Selatan saat memasuki formasi pasukan batu, sebelum dia menuangkan energi spiritualnya ke papan yang dia pegang. 1000 mata hampa namun menyala-nyala melesat ke arah Tuan Paviliun Selatan saat lapisan awan mulai bergulir. Detik berikutnya, mereka telah terbentuk menjadi tombak batu yang panjangnya kira-kira beberapa ratus kaki. Itu dikemas dengan rune padat yang tidak terlihat kurang dari beberapa ribu pada tampilan yang kasar. Tombak batu telah menembus ruang dan muncul di hadapan Tuan Paviliun Selatan. Wajah Tuan Paviliun Selatan menjadi pucat saat menghadapi serangan seperti itu dari pasukan batu. Siluetnya meledak mundur saat dia membentuk beberapa segel, sebelum dia berteriak, Flaming Phoenix Palm. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan ke depan. Saat energi spiritual yang tak terbatas melonjak, api merah menyapu dan membentuk telapak tangan Phoenix besar yang menyala yang bertabrakan dengan tombak batu. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang dahsyat langsung menyapu yang menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan segudang kaki gelombang yang terangkat dari danau di bawah.
Saat gelombang kejut menyapu, Tuan Paviliun Selatan mendengus dan siluetnya mundur beberapa puluh kaki, sementara Mu Chen tidak terluka di dalam pasukan batu. Terbukti, Tuan Paviliun Selatan menderita kerugian kecil dalam konfrontasi ini. Ketika adegan ini disaksikan oleh semua orang, hati mereka bergetar. Tuan Paviliun Selatan adalah penguasa kelas 8 asli dengan posisi melampaui di wilayah utara. Tapi sekarang, dia menderita kerugian di tangan Mu Chen, jadi kejutan yang ditimbulkannya tidak kecil. Tuan Paviliun Selatan tampak sedikit menyedihkan saat dia menstabilkan dirinya. Wajahnya pucat saat dia melihat Mu Chen dengan tatapan yang tampak seperti dia ingin mencabik-cabik tubuhnya. Dia tahu bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Awalnya, dia berpikir bahwa berurusan dengan Mu Chen, yang merupakan penguasa kelas 5, akan sederhana. Tetapi kebenaran telah membuatnya mengerti bahwa dia tidak hanya tidak bisa berurusan dengan Mu Chen, tetapi dia juga bahkan dalam keadaan yang menyedihkan karenanya. Tuan Paviliun Selatan mengamuk dengan kemarahan di hatinya, tetapi dia tidak mengambil langkah lain. Melalui konfrontasi sebelumnya, dia tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mengalahkan 1000 pasukan batu dalam kondisinya saat ini. Jika saya dalam kondisi prima, membunuh Anda akan seperti menyembelih ayam dan anjing. Sial, Tuan Paviliun Selatan mengatupkan giginya, tetapi dia hanya bisa menatap Mu Chen dengan ganas dan tidak berani memasuki jangkauan serangan pasukan batu. Konfrontasi antara keduanya ditangkap oleh mata banyak ahli puncak, terutama 3 kaisar, yang berhadapan dengan 3 penguasa paviliun-paviliun surgawi. Mereka juga terkejut dengan hasil ini. Awalnya, ketika Kaisar tidur dan yang lainnya melihat bahwa Master Paviliun Selatan telah menargetkan Mu Chen, mereka semua merasa khawatir di hati mereka. Namun, hasilnya di luar dugaan mereka. Tidak hanya Mu Chen tidak ditangkap, dia bahkan berhasil memaksa Tuan Paviliun Selatan ke dalam keadaan yang menyedihkan. Bocah itu memiliki begitu banyak kartu truf yang tidak dapat diprediksi. Ketiga kaisar bertukar pandang, sebelum mereka merasa sangat lega. Bahkan dengan karakter mereka, mereka tidak bisa menahan desahan dalam hati mereka. Tapi Mu Chen jelas tidak tahu seruan mereka. Melihat bahwa dia berhasil memaksa Tuan Paviliun Selatan kembali dengan kekuatan pasukan batu, dia juga merasa lega di dalam hati sebelum mengepalkan tangannya dan gumpalan cahaya yang dia tangkap sebelumnya telah muncul di tangannya. Kilauan di tangan Mu Chen berangsur-angsur memudar. Ketika dia melihat item yang terungkap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana dengan keheranan yang memenuhi matanya. Pada saat ini, kilau di tangannya sudah memudar, digantikan dengan dolium hitam seukuran tengkorak manusia dengan rune kuno yang menutupi permukaannya. Samar-samar, ada gelombang energi spiritual yang aneh memancar darinya. Namun, undulasi itu tidak kuat, membuatnya tampak bukan artefak surgawi yang kuat pada pandangan pertama. Mu Chen sedikit membuka mulutnya dan tidak bisa membantu menguleni dolium hitam yang aneh. Rasanya rapuh, seolah-olah dia bisa menghancurkannya dengan sedikit lebih banyak kekuatan. Mu Chen memeriksa dolium hitam dan wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Itu karena ini sepertinya dolium biasa tanpa apapun di dalamnya. Bahkan tidak ada bayangan cairan surgawi spiritual. Item yang dia dapatkan setelah mempertaruhkan begitu banyak adalah sampah ini. Apa itu? Karena wajah Mu Chen tidak sedap dipandang, banyak ahli juga melihat ke arahnya. Ketika dolium hitam muncul, itu tertangkap di mata banyak ahli. Ada gelombang energi spiritual yang lemah yang datang darinya, tapi itu jelas bukan artefak surgawi peringkat peerless. Bagaimana mungkin? Spiritualitas cahaya itu adalah yang terkuat, jadi mengapa item di dalamnya sampah? Bagaimanapun, itu pasti bukan cairan surgawi spiritual. Segala macam diskusi menyebar dengan banyak ahli memiliki keraguan dan kebingungan tertulis di wajah mereka. Tidak jauh, ketika Tuan Paviliun Selatan melihat pemandangan ini, dalam hati dia merasa lega. Jika Mu Chen telah memperoleh cairan surgawi spiritual dari cahaya, maka dosanya hari ini akan terlalu besar. Sepertinya kamu, bocah, tidak beruntung. Tuan Paviliun Selatan merasa lega saat dia dengan dingin mengejek. Dia juga memperhatikan bahwa Dewan Kehendak Surgawi Mu Chen tampaknya memiliki banyak batasan. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakannya hanya pada saat genting. Tetapi meskipun membayar harga yang sangat mahal, Mu Chen berakhir dengan barang sampah, yang membuat Tuan Paviliun Selatan merasa hebat. Di arah lain,
Kaisar dan Raja dari domain Great Havenlau semuanya merasa sedikit kecewa saat mereka menghela nafas. Sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan cairan surgawi spiritual. Mu Chen dengan dingin melirik Tuan Paviliun Selatan, yang memiliki senyum di wajahnya. Dia tidak bisa diganggu dengan kambing tua itu, jadi dia menurunkan tangannya dan melihat ke dolium kuno dengan alisnya yang terkatup rapat. Item ini tidak boleh menjadi sampah. Jika tidak, black metal misterius tidak akan bereaksi seperti itu. Tuan Istana keempat telah melakukan begitu banyak hanya untuk mengerjai orang lain dan membuat barang yang tidak berguna. Tatapan Mu Chen terus-menerus melintas saat dia merasa sedikit ragu. Dia mengencangkan cengkeramannya pada dolium dan merenung sebentar sebelum mengedarkan energi spiritualnya dan menuangkannya ke dalam dolium. Dia ingin menguji dan melihat apakah benda ini benar-benar tidak berguna. Energi spiritual tanpa henti mengalir dari tubuh Mu Chen ke dalam dolium. Seiring dengan energi spiritualnya yang mengalir, Mu Chen melihat rune kuno di permukaan dolium menjadi sedikit lebih cerah saat ini. Meskipun itu adalah perubahan yang sangat kecil, itu masih diperhatikan oleh Mu Chen. Segera, hatinya bergetar dan dia tidak lagi ragu-ragu. Ruang beriak di belakangnya dan laut berdaulatnya samar-samar muncul dengan arus energi spiritual mengalir ke dolium. Mengikuti tindakannya, rune kuno di permukaan dolium dengan cepat menjadi bersinar. Ketika banyak ahli di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka sedikit terkejut saat menggelengkan kepala. Sepertinya Mu Chen hanya bertindak sia-sia. Tapi Mu Chen tidak bisa diganggu tentang pikiran orang lain. Ketika dia melihat rune kuno di permukaan dolium semakin cerah, jantungnya berpacu lebih cepat dan dia mulai merasakan getaran halus yang berasal dari dolium. Getarannya semakin kuat, sebelum tiba-tiba tersentak dan perlahan bangkit dari tangan Mu Chen, melayang dengan sendirinya di hadapannya. Dolium mulai miring dan lubangnya mengarah ke Danau Zamrud. Suara dengungan abnormal bergema dari lubang dolium. Cahaya juga telah berkumpul sebelum kekuatan isap khusus meledak. Ketika kekuatan hisap meletus, danau di bawah mulai mengangkat gelombang deras dan banyak ahli terkejut melihat geyser Zamrud menyembur keluar, sebelum mereka habis dimakan oleh dolium. Geyser Zamrud itu sangat padat, dengan berat yang mirip dengan gunung. Sedemikian rupa sehingga bahkan ruang tidak dapat menahan beban dan ruang terdistorsi. Bahkan para ahli seperti Kaisar Tidur tidak berani dengan santai masuk ke danau, namun air danau terus-menerus tersedot ke dalam dolium kuno. Perubahan mendadak telah menyebabkan setiap ahli tercengang. Air danau dibentuk dengan energi spiritual dari guru istana keempat, sangat padat dan keras. Meskipun ada banyak ahli di sini yang bersaing, tidak ada yang berani masuk ke air danau. Tetapi pada saat ini, bahkan penguasa kelas 9 tidak dapat melakukan apapun pada air danau karena sedang tersedot ke dalam dolium pada saat ini. Di bawah tatapan semua orang, dolium itu seperti lubang tanpa dasar karena terus-menerus menyedot air danau. Seiring dengan air danau yang tersedot, kabut emas secara bertahap berkumpul bersama. Gelombang mengerikan terpancar dari dolium. Ketika para ahli puncak merasakan gelombang, ada perubahan besar dalam ekspresi mereka dan mereka berseru, ini adalah cairan surgawi spiritual. Saat mereka berbicara, seluruh wilayah meledak dengan banyak ahli langsung melebarkan mata mereka. Setelah beberapa saat, seseorang telah mengerti apa yang sedang terjadi dan mereka berseru, jadi dolium mengisap energi spiritual di wilayah ini untuk memurnikannya menjadi cairan surgawi spiritual. Para ahli dari setiap faksi menarik napas dingin. Jadi cairan surgawi spiritual sebenarnya disempurnakan dengan metode seperti itu. Tetapi energi spiritual di wilayah ini sangat padat sehingga bahkan penguasa kelas 9 tidak berani menyerapnya. Tetapi menggunakan item khusus yang ditinggalkan oleh Master Istana keempat ini, itu bisa disempurnakan menjadi cairan surgawi spiritual. Tuan Istana Selatan juga tercengang dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini dan wajahnya menjadi pucat. Kekesalan di hatinya telah melonjak ke puncaknya. Dengan battle wheel yang menakutkan dari pasukan batu yang hadir, bahkan dia tidak bisa menghadapi Mu Chen saat ini, dia juga tidak berani melangkah dengan santai ke dalam jangkauan serangan. Pada saat ini, wilayah ini telah benar-benar dilemparkan ke dalam kekacauan oleh tindakan Mu Chen. Pasukan lain juga berhenti bertarung saat mereka melihat dolium dengan mata memerah. 3 kaisar telah berkumpul bersama dengan para raja saat mereka saling bertukar pandang.
Situasi saat ini telah membawa kegembiraan dan kekhawatiran bagi mereka pada saat yang sama. Jika ini bahkan menyebabkan pasukan lain bergabung bersama melawan mereka, domain Great Havenlaw mereka pasti tidak akan bersenang-senang. Ini, botol giok ini juga dapat memurnikan cairan spiritual surgawi. Sementara mereka merasa khawatir, tawa ekstasi tiba-tiba bergema dan semua orang mengarahkan pandangan mereka untuk melihat seorang ahli mengangkat botol batu giok. Botol giok ditutupi rune kuno dan juga mulai menyerap air danau di bawah, memurnikannya menjadi cairan surgawi spiritual. Kecuali bahwa kecepatan pemurnian botol giok lebih rendah daripada dolium di tangan Mu Chen. Botol giok ini juga berada di antara 5 gumpalan cahaya. Setelah beberapa kompetisi, itu jatuh ke tangannya karena keberuntungan. Awalnya, dia sangat kecewa, tetapi setelah tindakan Mu Chen, dia juga mencoba menggunakannya dan dia benar-benar berhasil menggunakannya. Ketika para ahli dari gerbang iblis melihat itu, mereka bersukacita dan segera terbang untuk melindungi ahli dengan botol giok, sambil melihat kekuatan lain dengan waspada dan ketakutan. Item yang dapat memurnikan cairan surgawi spiritual di sini tidak terbatas pada satu. Ada ahli dengan pikiran gesit yang berteriak. Tiba-tiba, para ahli dari pasukan lain segera menguji barang-barang yang telah mereka peroleh sebelumnya dan situasi menjadi kacau. Haha, aku juga punya satu. Setelah putaran pemeriksaan, seseorang berseru dengan gembira dari cangkir seukuran telapak tangan di tangannya. Ketika dia menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, cangkir itu juga mulai menyerap air danau. Hanya saja kecepatannya bahkan lebih lambat dari botol giok. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Haha, aku juga. Setelah putaran kekacauan, semua orang telah mengeluarkan barang-barang yang tampak aneh itu dan ketika mereka menuangkan energi spiritual mereka ke dalamnya, mereka benar-benar dapat menyerap air danau juga untuk menyaringnya menjadi cairan surgawi spiritual. Namun kecepatan pemurniannya lambat. Ketika pasukan lain melihat adegan ini dan kecepatan pemurnian dolium di tangan Mu Chen, hati mereka menjadi dingin. Dibandingkan dengan kecepatan pemurnian dolium Mu Chen, mereka terlalu rendah. Sial, perbedaannya terlalu besar. Dolium di tangan bocah itu terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, air danau akan diambil olehnya dan dimurnikan menjadi cairan surgawi spiritual yang paling lengkap. Kami membutuhkan artefak pemurnian yang lebih kuat. Mata para ahli lainnya berkedip, sebelum mereka mengangkat kepala mereka pada saat berikutnya dan mengarahkan mereka ke langit di atas danau. Masih ada 3 gumpalan cahaya lain yang berkeliaran, memancarkan spiritualitas yang kuat. Secara alami, mereka pasti tidak biasa. Pasti ada artefak pemurnian yang kuat di antara mereka. Setiap tatapan terfokus pada ketiga gumpalan cahaya itu dan suasana menjadi sangat sunyi. Ayo pergi, kejar mereka. Tapi keheningan itu hanya bertahan sesaat, sebelum itu terganggu. Setelah itu, seluruh wilayah meledak dan para ahli dari semua faksi menyerbu maju seperti anjing gila saat mereka menyerang 3 gumpalan cahaya. Yang peduli untuk merebut dari paviliun surgawi saya pasti tidak akan memaafkan Anda. 3 penguasa paviliun yang sebelumnya menghalangi 3 kaisar juga tidak bisa menahan diri saat mereka terbang keluar dan berteriak. Paviliun surgawi mereka hanya mendapatkan secangkir kecil dan kecepatan pemurniannya terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, maka cairan surgawi spiritual yang dapat mereka saring juga akan menjadi terlalu lemah. Jika mereka menyerahkan cairan surgawi spiritual yang begitu lemah kepada Master Paviliun pasti akan marah. Tidak cukup untuk berkeliling, apakah kami akan takut dengan paviliun surgawi Anda? Petik 2. Hanya ada 3 gumpalan cahaya yang tersisa dan itu sangat terkait dengan jumlah cairan surgawi spiritual yang bisa mereka peroleh. Jadi tidak ada yang akan memperhatikan kata-kata paviliun surgawi dan para ahli dari setiap faksi telah maju. Gelombang kejut yang mengerikan dari energi spiritual menyebar, menghancurkan ruang. 3 kaisar dan raja dari domain Great Havenlaw tidak naik dan bersaing karena dolium Mu Chen sudah bisa menekan semua orang, jadi, mereka telah bertukar pandang, sebelum ekspresi pahit muncul di wajah mereka. Mu Chen telah melakukan kontribusi besar kali ini. Terima kasih telah menonton.